kepada keluarganya dan juga sahabat. Oke, langsung saja saya bacakan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua qiraah, yang ketiga penampilan putri pertama, dan yang keempat kedua, dan yang kelima ketiga. Dan yang keenam sekarang penampilan dari santri putra, yaitu sulap, yaitu fashion show. Dan yang ketujuh penampilan dari santri putra, yaitu sulap. Dan yang kedelapan nanti akan ada penampilan video. Yang sembilan nasihat-nasihat dari Al Ustadz Bahrul selaku Kiai besar. Dan yang terakhir penutup. Langsung saja ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan Al-Fatihah. Langsung acara kedua, yaitu qiraatul Quran oleh Mas Farhan Anjar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قالوا هذا ما وعد
minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang dimana hari ini, di malam ini, kita masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berkah barokah ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan salawat itu tadi kita diakui sebagai umatnya di yaumul kiamat. Amin.
dosaku mohon adalah ampunkan, air rasa mata syukur luka kita ku yang paling rendah. Tapi doa ada hari-hari yang ku tahu nggak? kabulkan. Maulana, Bentuk syukur kita Sami'ul birahmatika ya Rabbi la taqrujana. Maulana, Maulana ya Sami'ul birahmatika ya Rabbi la taqrujana. adalah keterbukaan atau ketaatan seorang hamba untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau Allah, Allah yang maha dermawan. Bersyukur itu gak cuma kalau kita senang bersyukur. Alhamdulillah aku hari ini dapat banyak. Aku bisa makan ini, bisa makan itu, aku bisa pergi jalan-jalan, aku bisa ini juga. Gak cuma itu ya. Mengenai hal-hal kalian sedih, kalian senang, kalian susah, kalian bahagia, juga harus bersyukur. Banyak-banyak mengucap syukur. Hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya Sayyidu birahmatika ya Rabbi la taqrujana. Maulana, Maulana ya Sayyidu birahmatika ya Rabbi la taqrujana. Maulana Ada orang mengira kalau dikasih ujian berarti Allah nggak sayang sama dia. Aku dikasih ujian kayak gini, kayak gini, kayak semua gini. salah dosaku Oh, kayak gini deh. Nggak sayang sama aku. terluka ku hapus-hapuskan. Doa hari-hari ku Allah juga sayang sama kita, makanya kita dikasih ujian. Tapi di sini saya mengatakan kalau kita lalai, kalau kita ujian, lalai. Kadang tuh manusia nggak sadar kalau dia tuh lalai. Contoh sakit, ujiannya sakit. Dia nggak sadar kalau ternyata makannya nggak baik, jangkau segala macam, nggak ada batasnya sehari 50 kali. Itu yang kayak gitu tuh nggak boleh ya. Menzolimi diri sendiri. birahmatika ya Tahu pas waktu dia dikasih ujian sama Allah. Ujian tuh, ya, aku sakit, aku ke dokter, ya. Terus berdoa, berdoa lagi sama Allah. Padahal harus menjaga. Tapi akhirnya malah menjaga. Kalau Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 12 doa dan 11. dan harapan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Wa salah idza dosaku mohon ampunkan, air mata luka ku hapus-hapuskan. Doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami'ul birahmatika ya Rabbi la taqrujana. Maulana, Yang artinya ya Sami'ul birahmatika ya Rabbi la taqrujana. apabila manusia ditimpa bahaya, Engkau mereka dia Engkau Allah berdoa kepada kami dengan keadaan tidur, berbaring, duduk dan berdiri. mengabulkan setiap doa Tetapi dan ketika segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan. Doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami'u birahmatika ya Rabbi la taqrujana. Maulana, ketika birahmatika ya Rabbi la taqrujana. Maulana, bahayanya hilangkan dari dirinya, mereka kembali ke jalan yang sesat.
segala desaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus hapuskan, doa hari-hariku yang kabulkan. Maulana Maulana ya Sami'ul ana birahmatika ya Rabbi la taqrajana. Maulana Maulana ya Sami'ul ana birahmatika ya Rabbi la taqrajana. Engkau Jadi Allah gak akan bisa kamu ketika kamu bersyukur dan beriman kepadanya. Dia maha mensyukuri, maha mengetahui. yang maha Berarti yang syukur itu juga menerima. Kalau kita dikasih ujian kita menerima. Kalau hati kita lapang, semua itu akan berjalan dengan mudah. Dan kita tuh percaya aja sama Allah. Oh mungkin Allah tuh lagi pengen aku jadi lebih baik lagi karena ujian ini. Oh mungkin aku ditempatin di sini, aku biar aku lebih baik lagi. Atau aku dikasih cobaan ini biar aku jadi lebih kuat lagi. Atau Allah mungkin mau naikin derajat aku di sisi Allah gitu ya. Jadi jangan berburuk sangka. Penting juga bersyukur. Kalau kita bersyukur semuanya tuh tenang, damai. Kadang tuh kita nggak sadar nikmat yang selalu Allah beri secara gratis dan cuma-cuma itu apa? Kira-kira apa? Iya. Sadar gak sih kalau kamu nafas? Masa sih kalau gitu baru sadar kalau kamu nafas, kalau enggak gini sadar gak nafas? Enggak kan? Enggak kerasa, enggak ada rasanya. Tapi kalau beli nafas tuh mahal. Tabung oksigen mahal. Makanya mensyukuri nafas juga penting. Terima kasih ya Allah. Hari ini aku bisa bernafas dengan udara yang gratis ini tanpa bayar. Di sebuah pondok kecil, seorang santri baru duduk merenung. Aku rindu ibu. Ramadan biasanya aku lupa di rumah. Zainal dan Fatimah pun datang. Aisyah, kenapa sedih? Aku ingin pulang. Kita semua juga rindu rumah, tapi di pondok kita belajar bersabar. Ustazah pun datang. Anak-anak, orang yang menuntut ilmu di jalan Allah akan dimuliakan. Rindu itu wajar, tapi jadikan rindu sebagai doa. Sekarang aku mengerti, Ramadan di pondok bukan tentang jauh dari rumah, tapi tentang dekat dengan Allah. Semoga Allah menerima amal Ramadan kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang membawa cahaya, mengetuk pintu hati yang lama terjaga. Di pondok sederhana ini, kami belajar arti sabar dan damai. Di sepertiga malam yang sunyi,
bangun dengan mata yang masih berat. Langkah kecil menuju tempat wudhu, dingin air mengajarkan kami untuk kuat. Ayat demi ayat kami ulang, kadang lancar, kadang tertatih. Namun kami tahu mengapa Al-Quran adalah jalan yang mulia. Pada malam kita di rumah rindu pelukan ibu. Saat teman-teman tertidur pulas, kami menatap langit dan berbisik dalam doa. Ya Allah, jika orang tua kami Ya Allah, jaga orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami sejak kecil. Namun di pondok ini kami tidak benar-benar sendiri. Ada sahabat yang menguatkan, ada ustadz dan ustadzah yang membimbing. Ada tawa kecil setelah murojaah, dan ada kebersamaan yang tak tergantikan. Disinilah kami belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, tetapi tentang hati yang saling menguatkan. Aku terasa berbeda. Keadaan kami terbang bersama harapan. Semoga ayat-ayat yang kami hafal menjadi cahaya dan kehidupan, menjadi penolong di hari kemudian. Allah, jika suatu hari kami pulang ke rumah, jadikan kami anak yang lebih taat, sabar yang lebih ke Al-Quran. Dan jika langkah kami jauh melangkah, biarkan Ramadan di pondok ini menjadi kenangan yang selalu mengingatkan kami bahwa karena ada masa di mana kami belajar mencintaimu lewat ayat-ayat suci. Semoga Allah menjadikan kami menjaga Al-Quran semacam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan.
5 pertunjukan silat. Saya akan menunjukkan sulap saya yang pertama. Ini sebuah spons warnanya hijau. Saya bisa membuat warnanya menjadi kuning. Magic. Sulap saya yang kedua, saya bisa mematahkan sendok ini dengan satu tangan. Sulap yang ketiga, saya bisa membengkokkan ini tanpa memegang. Sulap yang keempat, saya bisa membuat ini menjadi ada tulisan. Yang kelima, saya bisa membuatkan kumpul-kumpul dari enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian, santriwan maupun santriwati yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua keluarga besar Pondok Pesantren Ahlul Quran bisa berkumpul, dan malam ini adalah malam penghujung dalam kegiatan Ramadan, malam penghujung di tahun ajaran 1441
dan insya Allah besok sudah boleh pulang. Ya, besok sudah diperbolehkan pulang dan sudah diumumkan untuk penjemputan itu jam 9 pagi. Ya, sehat semuanya ya. Insya Allah kalau mau pulang tidak mungkin ada yang sakit, mustahil. Ya, kalau mau pulang mustahil ada yang sakit. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di dunia hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Para santri sekalian, pertama kami ya pengurus sangat bangga dengan kreativitas dari santri. Malam ini adalah malam pertama kali kan, malam pertama kali di mana kita ada ajab. Kau hidupnya masih panjang, ada anak, ada cucu, ya, dengan mengambil sampah, sedang memperbaiki, menyiapkan masa depan yang indah. Cara berpikirnya harus gitu, ya. Hanya sampah permen itu menyelamatkan atau menyiapkan masa depan yang indah. Tapi dengan membiarkan berarti sedang merusak masa depan. Cucu kita akan menikmati sampah yang kamu tidak pernah ambil. Ya, jadi itu cara berpikir. Cara berpikir. Kadang tidak bisa berpikir seperti itu. Kemudian itu sih pesan-pesan yang penting saya sampaikan ketika di rumah yang selalu terus diingatkan, ya, selalu diingatkan, karena liburan itu godaannya sangat besar, seolah-olah rata-rata menganggap bebasnya. Jangan sampai santri Ahlul Quran tidak seperti itu, ya, difahami semuanya ya. Ada yang mau disampaikan dulu dari putra, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ya, tertib besok semuanya jangan pulang seperti jelangkung, ya. Pulang tiba-tiba hilang saja. Paling tidak pamitan, ya, pamitan. Mentang-mentang sudah merasa libur, tiba-tiba sudah hilang saja, tidak pamitan, tidak apa. Pamitan, ya, kalau ada. Kalau tidak ada, ya silakan langsung. Ya, jam 9, khusus yang Kuningan duluan karena jauh. Habis subuh yang dari Kuningan, ya, naik sepeda. Dari Kuningan jodohin aku besok kakak.